Haleluya, haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam program Apa Kata Alkitab, di mana kita belajar beberapa topik dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana kita mencari jawabannya sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, bukan apa kata orang atau apa kata dunia maupun manusia, tetapi kita belajar apa kata Alkitab untuk menjawab setiap persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang merokok, ya. Kita akan belajar apa kata Alkitab tentang merokok. Nah, saudara-saudara, hari ini perokok tidak lagi hanya orang dewasa, tapi kita bisa jumpai bahwa ada juga pelajar maupun siswa SD yang kita jumpai juga mereka sudah merokok, ya. Ada yang masih sekedar ikut-ikutan, tetapi banyak juga yang sudah pada level kecanduan. Ini ya, dimana pada level kecanduan ini biasanya jikalau mereka tidak merokok, mereka akan merasa pusing dan tidak nyaman, merasakan ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya kalau satu hari mereka lalui tanpa merokok. Nah, maka pada kesempatan ini, saudara-saudara, kita akan belajar apa kata Alkitab tentang merokok, sebab banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang kita terima tentang merokok. Apakah merokok itu boleh? Apakah merokok itu dosa? Bagaimana kalau seorang rohaniawan merokok dan lain sebagainya? Maka kita akan menjawabnya sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, ya. Nah, saudara-saudara, memang secara tersurat Alkitab tidak ada menulis tentang merokok, ya. Tidak ada kata merokok yang Alkitab bahas secara tersurat, berbeda dengan mabuk ataupun minuman keras. Alkitab memang ada catat, tapi kalau rokok memang tidak ada dibahas di dalam Alkitab secara tersurat, ya. Tapi kita akan belajar beberapa ayat firman Tuhan sebagai dasar pemahaman kita yang kita bisa pelajari apa kata Alkitab tentang rokok secara tersirat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar merokok, apakah merokok itu dosa dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, kita akan buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12, firman Tuhan saya bacakan buat saudara sekalian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, saudara-saudara, dari ayat ini kita akan garis bawahi beberapa hal mengenai merokok, ya. Dikatakan dalam ayat ini bahwa Rasul Paulus katakan segala sesuatu halal, tetapi tidak semua berguna, dan tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, maka kita akan belajar pertama bahwa mengenai rokok ini, mungkin kita membeli rokok dengan uang kita yang kita dapatkan dengan kerja keras kita, artinya dengan uang yang halal kita dapatkan, kita beli dengan cara yang baik, kita tidak merampok, tidak mencuri. Nah, tetapi apakah itu berguna? Apakah rokok itu berguna? Ya, kita akan lihat firman Tuhan ini katakan bahwa segala sesuatu mungkin halal, tetapi tidak semua berguna, ya. Seperti saya katakan tadi, mungkin kita dapatkan rokok itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, tetapi apakah rokok itu berguna atau tidak? Nah, kalau kita pelajari bahwa sebetulnya di bungkus rokok itu pun sudah ada slogannya, ya, atau peringatannya bahwa merokok itu membunuhmu, ya. Dan ada gambar-gambar lainnya beberapa penyakit yang bisa disebabkan oleh karena merokok. Artinya kalau kita belajar dari ayat ini bahwa merokok itu sebetulnya tidak ada, kalau itu tidak berguna, ya, tidak berguna. Dan kemudian dikatakan
kalau Yesaya 55 firman Tuhan katakan ayat 2, mengapa kamu belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti dan jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa mungkin bukan hanya untuk merokok, tapi karena ini konteksnya kita sedang bahas merokok, maka mengapa kita menghabiskan uang kita untuk sesuatu yang sesungguhnya kita tahu tidak berguna bagi tubuh kita, justru menyakiti tubuh kita ya. Dari yang kita baca kita tahu bahwa ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh rokok, yaitu paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Nah, maka sudah jelas rokok itu tidak berguna atau tidak bermanfaat. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa bersama seperti saya tadi katakan bahwa perokok itu ada level yang sekedar biasa, ikut-ikutan, bisa merokok 1 hari, 2 hari enggak, dan masih bisa. Tapi ada sampai pada level candu. Ini firman Tuhan katakan segala sesuatu halal, tapi tidak semua berguna. Segala sesuatu mungkin boleh, tetapi Paulus katakan tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Nah, kalau sudah sampai pada level kita candu, maka ini sebetulnya Alkitab katakan kita sudah diperhamba, ya. Kita sudah diperhamba oleh rokok itu sendiri. Nah, firman Tuhan katakan mengingatkan kita bahwa tidak baik kalau kita sampai diperhamba. Jangan membiarkan diri kita diperhamba oleh suatu apapun yang tidak baik dan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, kecanduan terhadap sesuatu yang tidak pokok dan tidak baik adalah juga sebetulnya tanda ketidakmampuan kita dalam mengendalikan diri, yang mana itu adalah bagian dari buah roh. Ya, bagaimana pengendalian diri bagian dari buah roh yang kita tahu di dalam Galatia 5 ayat 22 itu. Maka kita tahu bahwa merokok itu kalau sudah pada level candu, artinya kita sudah diperhamba, kita sudah tidak bisa mengendalikan diri kita lagi, ya. Artinya itu sudah jelas bahwa merokok itu tidak baik dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Roma 6 ayat 15 dan juga sampai 16 mengatakan, saudara-saudara, bahwa ada 2 macam perhambaan itu perikopnya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun kepada ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, saudara-saudaraku, di sini Paulus menyampaikan bahwa ada 2 macam perhambaan. Ya, betul, kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita hidup di dalam bawah kasih karunia, bukan karena di bawah hukum Taurat. Kita mungkin diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi kasih karunia Tuhan. Nah, oleh karena itu setelah kita terima kasih karunia Tuhan, sebetulnya kita sudah menjadikan diri kita hamba Allah, bukan lagi hamba dosa. Nah, tetapi kalau kita masih diperbudak oleh rokok, kita masih candu atau diperhamba oleh rokok, maka sesungguhnya kita sudah tidak memuliakan Tuhan, atau kita sudah tidak lagi menjadi hambanya Tuhan, tapi kita sudah menjadi hamba hawa nafsu kita dan juga sudah diperhamba oleh rokok itu sendiri. Nah, saudaraku, ayat yang lain yang juga mungkin sering juga kita dengarkan yaitu adalah 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat 20 yang mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Dikatakan bahwa tubuh kita adalah tempat Roh Kudus berdiam. Jadi kalau
tubuh kita adalah tempat Roh Kudus berdiam, mestinya kita menjaga tubuh kita dengan baik, kita rawat dengan baik supaya tubuh kita sehat dan juga tidak tercemar dan berkenan di hadapan Tuhan, supaya Roh Kudus bisa berdiam di dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita. Dan dikatakan bahwa Yesus sudah membayar kita dengan darahnya, secara lunas dengan darahnya, maka kita dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20 itu harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Nah, pertanyaannya, biarlah kita jawab dengan hati nurani kita sendiri. Apakah mungkin kita bisa memuliakan Tuhan dengan merokok? Nah, tentu jawabannya adalah tidak. Ya, jadi saudara-saudaraku, kesimpulan kita hari ini, apakah merokok itu dosa? Jawabannya adalah iya. Sebab jelas merokok bukan perbuatan yang memuliakan Tuhan, melainkan perbuatan yang merusak tubuh kita sendiri, bahkan juga orang lain di sekitar kita yang mencium asap rokok kita. Nah, maka semestinya sebagai orang Kristen, kita seharusnya tidak boleh merokok, apalagi sebagai seorang pendeta atau rohaniawan. Ya, jadi saudaraku, saya harap pelajaran firman Tuhan hari ini tentang apa kata Alkitab tentang merokok kiranya bisa kita pahami dan bisa membuat kita mengerti kebenaran tentang merokok ini, bahwa rokok itu yang tidak ada gunanya. Kita tahu udah pasti ya bahwa rokok itu memperhamba, dan kita tahu firman Tuhan katakan janganlah kita mau memperhambakan diri kita kepada sesuatu apapun kecuali kepada Tuhan. Nah, maka kesimpulannya saudara-saudaraku, bahwa jelas merokok itu adalah dosa, merokok itu tidak memuliakan nama Tuhan. Maka sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai rohaniawan, mari kita tidak merokok, ya. Dan bagi saudara yang saat ini sudah pada level candu dan susah lepas untuk merokok, dan kalau saudara menonton video ini, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya saudara boleh menerima kemenangan, kemerdekaan dari perhambaan atau kecanduan dari rokok di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih saudara-saudara, kiranya ini bisa jadi berkat dan menolong kita semuanya. Saksikan pembahasan firman Tuhan, program Apa Kata Alkitab tentang topik-topik lainnya, dan jangan lupa silakan share jika saudara diberkati, supaya orang lain juga diberkati, dan subscribe channel YouTube kita supaya terus mendapatkan update yang terbaru dari pembahasan kita tentang apa kata Alkitab, mengenai topik-topik dalam kehidupan kita sehari-hari yang akan kita gali, kita jawab sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom, sampai jumpa